Hai, selamat pagi anak-anak. Semoga Anda sekalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah dan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih. Nah, anak-anak kami, supaya lebih mendetail apa yang dibahas di dalam pembelajaran ke-6 ini, maka sambil membuka bukumu halaman 77, ikuti dan dengarkanlah isi dari video tersebut, supaya nanti setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak kami bisa mengambil hal penting di dalamnya. Nah, setelah itu nanti Pak Guru akan memberikan penugasan, dan juga ini untuk mengingatkan kita setelah pembelajaran 6, besok kita akan mengikuti ulangan harian yang kedua. Jadi itu saja informasi pagi ini. Semoga anak-anak kami tetap semangat walaupun cuaca kurang bersahabat. Selamat pagi. Coba kalian perhatikan kegiatan pada gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Ya, kegiatan seperti gambar itu biasanya dilakukan ketika kalian bersekolah seperti biasa di awal tahun ajaran. Biasanya kalian akan memilih ketua kelas dan pengurus kelas secara musyawarah. Nah, di hadapan kalian ini adalah gambar musyawarah untuk memilih ketua kelas dan pengurus-pengurus kelas. Musyawarah itu apa? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Musyawarah itu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena musyawarah merupakan penerapan dari Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, nilai pertama yang ada di dalam musyawarah adalah nilai kebersamaan. Karena dalam bermusyawarah kita harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ada. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Di sini dalam mengemukakan pendapat kita harus secara sopan ya, dan tidak boleh mengemukakan pendapat dengan cara memaksa. Jadi harus dengan sopan. Kemudian nilai menghargai pendapat orang lain. Di sini ketika ada orang lain yang sedang berbicara, sedang mengemukakan pendapatnya, kita tidak boleh menyela orang tersebut dan menjelek-jelekan pendapatnya. Kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang sedang berbicara. Kemudian, nilai yang selanjutnya adalah nilai jiwa besar serta lapang dada, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah itu harus sesuai dengan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri atau kepentingan golongan tertentu. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak memberatkan satu pihak. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi ini ya ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Apa saja sih prinsip-prinsip musyawarah itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, prinsip musyawarah adalah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian, musyawarah juga berprinsip untuk mengutamakan kepentingan umum. Kemudian dalam musyawarah juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan keputusan bersama
dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jika prinsip-prinsip musyawarah ini dilaksanakan, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Nah, berikut adalah tata cara dan persyaratan dalam musyawarah. Yang pertama, perhatikan panahnya ya. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi kalau belum hadir ya musyawarah belum bisa dimulai. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah jumlah minimal peserta dari musyawarah tersebut. Jadi harus sampai jumlah minimal pesertanya, baru musyawarah bisa dimulai. Kemudian dalam musyawarah, di sini ada susunan kepanitiaan. Minimal ada ketua, ada notulis, dan ada peserta musyawarah. Itu yang paling minimal. Kemudian, setiap peserta musyawarah berhak untuk menyampaikan pendapat. Boleh menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kemudian, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan pepercahan, dan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, dalam bermusyawarah, tata cara dan persyaratan ini harus dilakukan supaya musyawarah dapat berlangsung dengan baik. Nah, berikut adalah cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama nih, ketika kamu ingin berpendapat dalam musyawarah, kamu harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk bicara. Setelah mengacungkan tangan, kamu baru berbicara setelah dipersilakan. Jadi jangan langsung berbicara, tapi tunggu dipersilakan, baru kamu berbicara. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang berbicara, kamu harus tunggu sampai yang bicara itu selesai. Supaya apa? Supaya bisa terdengar pendapatnya. Kalau saling berbentrok berbicara, tidak akan bisa terdengar pendapatnya. Jadi harus saling menunggu supaya pembicaraannya dulu selesai, baru kamu berbicara. Kemudian yang keempat adalah bersikap sopan, ya. Dan yang kelima, dalam berpendapat itu usahakan suaranya cukup jelas, ya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang tarian. Tahukah kamu sebelum melaksanakan tari itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Apalagi kalau tarinya itu kita akan tampilkan di depan umum. Tujuannya apa? Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Apa saja ya persiapan dalam peragaan tari? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kamu harus menentukan bentuk karya tarinya. Nah, di sini kamu harus tentukan kamu itu mau menari tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Jadi harus ditentukan ini tarinya apa. Setelah menentukan bentuk karya tari, kamu menentukan jumlah penarinya berapa. Kalau kamu mau menari tunggal, maka jumlah orangnya 1 orang. Kalau kamu mau menari berpasangan, maka jumlah orangnya adalah 2 orang. Kalau kamu mau menari berkelompok, maka jumlah orangnya harus lebih dari 3 orang. Ya, jadi ini adalah menentukan jumlah penari. Kemudian memilih properti tari. Di sini dipersiapkan properti tarinya sejak awal, jadi sudah mulai dipakai mulai dari latihan. Kemudian kamu menentukan iringan tarinya. Cari iringan tari yang sesuai dengan tari yang akan kamu bawakan. Nah, biasanya iringan tari ini sekarang akan disimpan dalam rekaman itu di dalam CD kaset atau dalam flash disk, dalam USB flash disk. Nah, yang selanjutnya setelah memilih iringan tari, kamu pilih busana atau kostum tarinya. Sesuaikan kostum tarinya dengan tema tarian. Ya, dengan sesuai kostum, iringan tari yang bagus, properti yang tepat, itu pasti tarianmu akan tampil dengan baik. Baik, cukup sekian ya anak-anak penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.